وأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة. لهنا طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام قال: فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. Adapun Asy'ariyah mengikuti pemahaman lama dari Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, yang beliau sudah rujuk daripadanya, bahwa mereka mengimani sifat mahabbah itu bukan dengan makna cinta. Kata mereka, makna mahabbah bagi Allah bukan mencintai, tetapi iradah, menginginkan kebaikan buat orang tersebut. Maka ayat-ayat yang kita baca kemarin, atau ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matanya, apa saja? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai muhsinin, Allah mencintai muqsitin, Allah mencintai para muttaqin. Ini semua maknanya bukan mencintai, kata mereka, tetapi maknanya yuridu bihi al-ikram wa mathubah wal in'am. Saking menolaknya, tidak mau mengatakan Allah memiliki sifat cinta. Wa kadzalika yaquluna fi sifatir ridha wal ghadab wal karahiyah was sakhat, kulluha indahum bima'na iradat ats-tsawab wal 'iqab. Demikian pula ketika mereka berkata tentang sifat ridha, Allah meridai; sifat ghadab, Allah murka, Allah marah; wal karahiyah, Allah benci; was sakhat, Allah benci, Allah murka; karaha, Allah tidak suka. Semuanya oleh mereka dikatakan sebagai iradah. Sudah kita bahas alasannya. Karena mereka menafsirkan kalimat-kalimat ini dengan tafsir tashbih. Karena mereka menafsirkan dengan tafsir yang salah. Kalau ridho katanya seperti manusia ridho, kalau marah seperti manusia marah, kalau karahiyah seperti manusia benci, manusia tidak suka, wasakhat seperti manusia benci. Maka tidak mungkin masa Allah sama dengan makhluk, kata mereka.
Akhirnya mereka selewengkan maknanya kepada makna lain. Karena mereka membatasi sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, iradah, qudrah, apa lagi? Ila akhir. Sehingga yang ada dalam sifat yang mereka batasi sendiri, ini bid'ahnya di sini. Mereka batasi sendiri sifat Allah hanya sekian. Dan di sini ada iradah. Dan yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, kalimat yuhibbu, Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Gak ada di sini mencintai. Akhirnya mereka bilang, oh kalau begitu, makna mencintai itu iradah. Iradatul in'am. Berarti cinta. Iradatul intiqam. Berarti apa? Benci. Apa lagi? Semua sifat-sifat yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran, yang menurut mereka tidak mungkin Allah punya sifat tersebut, nanti sama dengan makhluk, maka mereka akan takwilkan dengan iradah. Ridha, menginginkan kebaikan. Marah, menginginkan kejelekan. Benci, menginginkan kejelekan. Sakhat, murka, menginginkan kejelekan. Menginginkan untuk membalas, menginginkan untuk memberikan, menimpakan bencana dan seterusnya. Wa indahum bima'na iradati thawabi wal iqab. Maka mereka akan berkata, kalau enggak iradatus thawab, iradatul iqab. Iradat thawab kalau mencintai, meridai, menyukai, itu iradatus thawab. Kalau benci, murka, enggak suka, itu iradatul iqab katanya. Aliran apa ini? Asy'ariyah. Wa amal mu'tazilah, adapun mu'tazilah, fali'annahum la yuzbituna iradatan qa'imatan bihi fayufassiruna al-mahabba bi'annaha nafsu thawab. Karena mu'tazilah tidak mengimani adanya sifat iradah bagi Allah yang qa'imatan bihi, yang tegak pada zatnya, fayufassirun al-mahabbah bi'annaha nafsu thawab, maka mereka menafsirkan cinta dengan pahala itu sendiri. Beda sedikit saja, pahala. Kalau Asy'ariyah, makna mencintai adalah iradatul in'am, iradatul thawab. Cinta berarti iradatul thawab. Mu'tazilah enggak percaya adanya iradah, enggak seperti Asy'ariyah. Enggak ada sifat iradah pada zat Allah SWT, kata Mu'tazilah. Berarti mencintai apa dong? Mencintai itu ya pahala. Pahala itu sendiri. Thawab, cinta maknanya thawab. Cinta maknanya thawab. Enggak ada iradahnya. Fayufassiruna al-mahabbah bi'annaha nafsu thawab al-wajib. Yang namanya cinta adalah pahala itu sendiri, nafsu thawab, pahala itu sendiri yang wajib bagi Allah untuk diberikan. Ini bahasa Mu'tazilah. Bahasa Ahlussunnah kayak gini. Bahasa Mu'tazilah, wajib bagi Allah. Astagfirullah. Kurang ajar mengatakan harus wajib bagi Allah. Al-wajib indahum 'ala Allah lihaula. Wajib menurut mereka, ini penting kalimat indahum, menurut mereka, bukan menurut kita. Wajib atas Allah untuk orang-orang yang dicintai tadi. Jadi dicintai maknanya pahala. Bina'an 'ala madhhabihim fi wujub.
dibangun di atas madhab mereka yang menyatakan bahwa Allah wajib memberikan balasan bagi orang yang taat dan wajib memberikan balasan jelek bagi orang yang bermaksiat. Pernah dibahas di awal kitab ini. Siapa masih ingat? Kalian belajar kitab ini dari awal kan? Apa ada yang dari tengah? Atau mungkin saya salah, bukan kitab ini. Di awal kitab Fathul Majid. Ada yang masih ingat? Hah? Ada yang gak ikut? Awal Fathul Majid. Alaikum bisima', atas kalian untuk mendengarkan audionya. Biar lengkap kitab itu kamu pahami dari awal sampai akhir. Jangan dapat separuh, dapat sepertiga, dapat seperapat. Sisanya cari rekamannya, kamu dengar. Ketika seorang berbuat maksiat, atau ketika seseorang berbuat ta'ah, orang taat, orang maksiat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang taat. Bagi yang enggak taat mendapatkan iqab. Apa hubungannya antara ketaatan mereka dengan pahala dan hubungan kemaksiatan mereka dengan azab, dengan iqab? Apakah hubungan timbal balik atau hubungan jual beli atau hubungan kebaikan dibalas dengan kebaikan? Ini barakallahu fikum, hubungan ini penting. Sebab Mu'tazilah, begitu juga Asy'ariyah, mirip dalam hal ini. Katanya ketaatan orang yang taat itu mewajibkan Allah untuk membalas. Kemaksiatan orang yang bermaksiat mengharuskan Allah untuk mengadab. Berarti seperti jual beli. Mereka pakai dalil. Dalilnya di surat As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata mereka, ini dalilnya. Maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan tijarah yunjikum wa tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Maka kata mereka ini tafsir yang salah. Kalau engkau berbuat taat, ini barangnya. Kalau jual beli kan ada barang, ada bayaran kan? Ini barangnya. Saya jual ketaatan saya. Maka Allah wajib membayar dong. Nih, saya jual. Kan tijarah, perdagangan. Saya jual jihad saya jual ketaatan saya. Ayo bayar. Begitu. Wajib membayar. Kata Mu'tazilah, kata Syariah. Sehingga Allah berkewajiban untuk membayar mereka. Adapun Ahlussunnah tidak demikian. Mengapa? Karena ketika orang berbuat taat pun taatnya karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka diberi pahala dengan jannah, itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah untuk kalian. Bukan kewajiban, tapi rahmat kasih sayang Allah. Mengapa? Allah memberikan kasih sayang pada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah sudah mengatakan, aku akan rahmati, akan berikan kasih sayang bagi mereka yang taat. Sebab kalau urusannya timbal balik, dagang, jual beli, maka kita akan dikatakan
bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh apapun dari kamu. Tidak butuh ketaatanmu sama sekali. Itu satu. Yang kedua, bahwa engkau taat kepada Allah karena taufik dari Allah, karena takdir dari Allah, karena fasilitas dari Allah, karena kenikmatan dari Allah, karena mata yang Allah berikan sehat dari Allah, karena telingamu sehat karena Allah berikan sehat, Allah berikan ilmu kepadamu, Allah berikan apa lagi? Semuanya dari Allah SWT. Kamu punya apa? Mewajibkan Allah itu. Hah? Punya apa? Gak punya apa-apa. Semuanya dari Allah SWT. Kok Allah wajib membayar? Sehingga, catat ini, kata para ulama, mereka yang masuk jannah itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya, kenapa Allah sayang sama dia? Baru kita katakan karena orang ini taat. Maka Allah sayang, Allah rahmat. Kalau dihitung amalan soleh dia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, banyak mana? Banyak rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kalau amal soleh tidak dilipatkan, karena Allah lipatkan 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga, amalan dilipatkan oleh Allah. Sedangkan dosa tidak dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau saja jual beli, maka amalmu tidak dilipatkan. Kau punya apa? Dosamu lebih banyak dari amalanmu. Dan amalanmu sedikit dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Ini ketaatan, Masya Allah. Orang ini taat. Dibayar dengan ni'am, kenikmatan yang Allah sudah berikan pada matanya saja, dah habis itu amalanmu. Udah gak imbang. Mau dibayar apa? Hah? Kenikmatan mata yang Allah berikan padamu, harganya mengalahkan seluruh amalanmu. Apalagi ditambah dengan kenikmatan hatimu, kenikmatan telingamu, kenikmatan tanganmu, kenikmatan semua yang ada pada dirimu. Ya bukan lagi terbayar. Tidak ada apa-apanya amalanmu. Amalanmu tidak ada apa-apanya. Sehingga jangan sombong. Karena Allah memiliki rahmat dan kasih sayang, maka Allah lipatkan berlipat-lipat kali. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kepadamu jannah, memberikan kepadamu kenikmatan yang abadi dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya mereka timbal balik, jual beli, Allah wajib memberikan ini, wajib membalas dan sebagainya. Itu kekurangan ajaran mereka. Baik. Sekarang pertanyaannya, mengapa ayat tadi mengatakan perdagangan? Ini barakallahu fikum hanya mengisyaratkan, hanya dengan engkau mengorbankan apa yang kamu punya dari nyawamu dan hartamu dalam jihad, Allah akan tuangkan rahmat tak terhingga. Ini barakallahu fikum mirip dengan perdagangan, tetapi berbeda jauh. Allah hanya memberikan pendekatan pemahaman. Orang menjual akan memberikan apa yang dia punya, ini ambil, mengharapkan balasan. Nah sekarang perdagangan ini barakallahu fikum, kalau dianggap perdagangan yang sangat menguntungkan dan sangat tidak imbang. Yang kamu berikan sangat sedikit, balasannya terlalu banyak, melimpah tak terhitung. Ada perdagangan yang seperti itu? Tidak ada. Kecuali kalau dianggap perdagangan, kamu korbankan hartamu dan nyawamu dalam jihad, Allah akan berikan jannah berlipat kali. Pada hakikatnya bukan perdagangan.
tetapi diberi takrib, pendekatan pemahaman kepada mereka. Sama seperti ayat lain yang menyatakan tentang pemuda-pemuda atau laki-laki, rijalun, yang menjual dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga sama kalimatnya, menjual. Maknanya mengorbankan dirinya untuk Allah ta'ala. Kalau mau dibilang perdagangan kayak perdagangan dunia, tidak. Maka pertanyaan kedua, apa kalau punya kewajiban? Tidak punya kalau kewajibannya diwajibkan oleh makhluk. Tidak ada. Kalau kewajibannya diwajibkan oleh taatan makhluk, sholatnya makhluk, puasanya makhluk, kemudian Allah wajib. Tidak ada. Allah punya kewajiban kalau Allah sendiri yang mewajibkan dirinya. Kalau Allah sendiri yang mewajibkan dirinya. Tidak ada makhluk manapun yang mewajibkan Allah. Enggak ada amalan apapun yang mewajibkan Allah. Tidak ada. Tetapi Allah punya kewajiban kalau Allah mewajibkan dirinya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada yang Allah wajibkan atas dirinya? Apakah ada kewajiban yang Allah sendiri wajibkan atas dirinya? Ada. Apa diantaranya? Wa kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala maknanya mewajibkan. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. Maka kita beramal agar dapat rahmat, kasih sayang. Maka dengan kasih sayang Allah akan dilipatkan tak terhingga, akan dibayar tak terbilang, akan diberi oleh Allah kebahagiaan yang selama-lamanya terus menerus di dalam jannah. Ini semua tidak imbang. Artinya apa yang Allah berikan terlalu banyak, sangat banyak. Karena rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Apa lagi? Hah? Ada lagi? Allah mewajibkan dirinya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Apa haqqan alaina? Haqqan ala itu kewajiban. Mesti atasku, wajib atasku untuk menolong orang mukmin. Allah sendiri yang mewajibkan. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa hakadha. Enggak ada satu makhluk pun yang mewajibkan Allah. Maka bahasanya Mu'tazilah salah besar. Mengatakan mesti kewajiban atas Allah bagi orang yang taat untuk memberikan kebaikan. Itu kalimat yang salah. Allah tidak punya kewajiban, apalagi diwajibkan oleh makhluk-makhluk, kecuali yang Allah wajibkan sendiri atas dirinya. Wa ma'alul haqqi fayusbituna al-mahabbata sifatan haqiqiyatan. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haqqi, maka mereka menetapkan cinta sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap berkeyakinan sebagaimana sifat-sifat lainnya, bahwa cintanya Allah tidak sama dengan cinta-cinta makhluk. Abadan, sama sekali tidak akan sama. Tetapi benar-benar memiliki mahabbah, mencintai dengan sifat cinta yang hakikiyah, yang sebenarnya. Azza wa jalla ala ma yaliku bihi, tentunya sesuai dengan apa yang pantas baginya. Kalau ada cinta yang membuat orang jadi buta, Allah tidak sama. Nah, begitu. Karena nggak pantas bagi Allah Ta'ala. Tidak pantas bagi Allah. Kan kalau cinta seseorang pada orang lain, kadang-kadang sampai seperti itu. Wah, pokoknya dia nggak bisa lihat apapun. Cinta menjadikan seorang lemah, nggak bisa tegas. Jadi salah enggak mas? Padahal salah, nggak berani ngomong salah, saking cintanya. Ya nggak salah sih. Ya.
Tapi nggak benar. Mengapa? Karena cinta. Sifat-sifat kelemahan cinta pada makhluk tidak pantas bagi Allah. Maka kita katakan tidak sama. Cinta Allah sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Alama yaliqu bihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala taqtadi indahum naqsan wala tashbihan, maka tidak ada pada cinta Allah naqsan, kekurangan-kekurangan. Wala tashbihan, tidak ada penyerupaan-penyerupaan. Kama yuthbituna lazimatil kal mahabbah, sebagaimana juga mereka ahlu sunnah menetapkan lazimutil kal mahabbah, konsekuensi cinta. Apa saja konsekuensi cinta? Ya namanya juga mencintai, pasti merahmati. Namanya juga mencintai, pasti menyayangi. Namanya mencintai, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ada konsekuensi-konsekuensinya. Wahiyya iradatuhu subhanah, yaitu kehendak Allah untuk ikram, memuliakan yang dicintainya, memberikan kebaikan pada yang dicintainya, memberikan pahala kepada yang dicintainya, memudahkan segala urusannya, memberikan segala macam kenikmatan-kenikmatan untuknya, karena Allah cinta. Wa isabatuhu, dan memberikan balasan-balasan sawab. Walaysa syi'ri bimada yujibun nafuna lil mahabbah an misli qawlihi alaihi salam fi hadits Abu Hurairah. Walaysa syi'ri, diterjemahkan duhai kiranya, dengan apa mereka akan menjawab para penolak-penolak sifat cinta? Dengan apa mereka akan menolak? Duhai kiranya bagaimana mereka bisa menolak sifat cinta? Akan jawab apa kira-kira mereka? Dalam hadis Abu Hurairah, innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril alaihi salam, sesungguhnya Allah kalau cinta pada seorang hamba, maka Allah akan katakan pada Jibril alaihi salam, inni uhibbu fulanan, aku cinta si fulan, fa'ahibbahu, cintailah dia. Qala fa yaqulu Jibril alaihi salam, maka Jibril pun berkata kepada seluruh penduduk langit, inna rabbakum azza wa jalla yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Rabb kalian azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia. Qala fa yuhibbuhu ahlus samai, maka seluruh penduduk langit ikut mencintainya. Wa yudha lahul qabul fil ardi, dan kemudian ditakdirkan untuknya orang ini diterima di muka bumi. Wa idza abghadahu famathilu dzalik, dan kalau Allah benci juga Allah akan melakukan hal yang sama. Aku benci si fulan, ya Jibril, bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Dan kemudian Jibril berkata, wahai para malaikat, penduduk langit, Allah benci sama si fulan, bencilah dia. Maka mereka pun seluruh penduduk langit benci pada orang tadi. Fayudha', maka diletakkan di bumi penolakan pada seluruh manusia. Kawan dan lawan benci kepadanya. Yang tadi justru kawan dan lawan segan kepadanya, karena Allah cinta kepadanya. Contohnya Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah dan dijadikan sebagai khalilnya. Kawannya jelas mencintainya, musuhnya selalu memujinya. Muhammad memang jujur terpercaya, dia memang tegas, aku segan padanya. Dia orang yang konsekuen, gak pernah goyah dari pendapatnya. Dipuji oleh musuhnya. Ketika dia bilang nanti dia khianat, tidak, aku tidak pernah mendapati dia khianat, kata musuhnya.
Karena memang sudah terbukti tidak pernah berdusta, tidak pernah khianat. Ya laita syi'ri, mereka akan jawab apa? Coba silakan tanyakan pada Asy'ariyah, bagaimana tafsirnya? Kalau Allah menghendaki al-in'am, tafsirnya Asy'ariyah kan, maka Allah akan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku menginginkan in'am, menginginkan thawab kepadanya. Inginkanlah thawab, begitu. Masa Jibril memberi thawab? Jibril bukan Tuhan. Nanti Jibril berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah menginginkan pahala untuk orang ini, maka inginkanlah pahala untuknya, begitu. Nggak cocok, nggak tepat. Cinta ya cinta. Cintanya Allah sesuai dengan keagungan Allah. Cintanya malaikat sesuai dengan keadaan malaikat. Cintanya manusia sesuai dengan keadaan manusia. Tidak sama. Tidak sama. Tetapi tetap, barakallahu fikum, ada sifat yang namanya cinta. Bahasa Arabnya mahabbah. Innallaha yuhibbu. Disebutkan berkali-kali dalam Quran. Siapa yang menolak berarti dia menolak Al-Quran. Siapa yang menolak berarti menolak sekian ayat di dalam Al-Quran. Yang sebagiannya sudah kita baca di awal matan aqidah wasatiyah ini tadi. Walhamdulillah. Kurang apa? Kurang jelas? Walhamdulillah. Aqidah Ahlus Sunnah sangat jelas dan gamblang. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.